itu anugerah daripada Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya mulai khotbah saya hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mempercayakan saya satu langkah lebih maju ke depan untuk memberitakan firman Tuhan. Ini kesempatan pertama bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja. Kalau di ibadah-ibadah saya pernah memberitakan firman Tuhan, tapi kali ini sebenarnya sudah kedua ya, karena pertamanya ibadah pagi tadi. Jadi memang berulang kali saya diminta Bapak Pendeta untuk memberitakan firman Tuhan, tapi saya berusaha membangun pemikiran bahwa kamu nggak bisa, kamu hanya seorang mahasiswa yang pendidikan kamu itu bukan seorang teologi. Kamu, kalau mau dilihat dari usia, Bapak Ibu seharusnya punya pengalaman yang lebih banyak gitu. Tapi di sini saya belajar bahwa kalau kita tidak memulai langkah pertama, langkah-langkah selanjutnya kita nggak akan tahu. Kalau kamu tidak bisa ambil satu langkah, kamu hanya akan di tempat yang sama. Kamu tidak akan berpindah. Banyak kita suka memulai langkah pertama karena apa? Pikiran kita itu tidak mendukung sebenarnya. Sebelum kita melangkah kita sudah berpikir, saya bisa nggak ya? Saya mampu nggak ya? Tapi sebenarnya ketika kamu ambil satu langkah, ketika kamu ambil langkah-langkah berikutnya, kamu akan nyaman di situ, kamu akan bisa. Kita seringkali berpikirnya yang terlalu ribet, padahal tidak seribet itu, saudara-saudara. Jadi ini juga pembelajaran bagi saya, itu kesaksian singkat saya bahwa yang penting kita mau, yang penting kita mau memberi hati, kita mau memberikan hidup kita, maka Tuhan akan membantu kita. Karena kalau Tuhan yang pilih, Tuhan juga akan memperlengkapi. Oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Kelihatan dari wajah-wajahnya sih sudah siap, sudah sangat siap mendengarkan firman Tuhan. Judul yang saya ambil adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Slide berikutnya. Saya akan memulai khotbah saya dengan statement seperti ini, bahwa tidak semua orang percaya, bahkan orang yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sekalipun, bisa mengerti dengan mudah yang pertama pikiran Allah, atau bisa mengerti apa yang menjadi rencana Allah, atau apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak semua orang. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang mampu mengetahui, melakukan kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan, artinya tidak mustahil dong bagi kita juga. Ya mungkin perlu melakukan kehendak Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Para pelayan dan jemaat Tuhan, sore hari ini saya mau mengajak kita berpikir. Mari kita tanyakan diri kita, sudahkah saya melakukan kehendak Tuhan? Dan mengapa sih kehendak Tuhan itu penting untuk kita lakukan? Lanjut. Oke. Satu hal yang mau saya sampaikan begini. Allah yang kita sembah, Allah yang setiap hari Minggu kita cari, Allah yang setiap hari Kamis kita pergi ke komsel dan kita cari, itu adalah Allah yang memiliki kehendak.
juga diciptakan Tuhan karena atas kehendaknya. Sama-sama kita baca dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari ayat ini, saudara-saudara, kita dapat menemukan bahwa sebenarnya Allah kita itu adalah Allah yang memiliki kehendak. Hal ini dilihat dari pernyataan bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, ternyata itu ada sebuah sidang khusus, ada sebuah rapat khusus. Rapatnya itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Mereka berdiskusi, kira-kira bagaimana kita menciptakan manusia supaya mereka berkuasa di atas bumi. Kira-kira seperti apa? Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata manusia diciptakan pun karena atas kehendak Tuhan. Manusia diciptakan karena atas kehendak Tuhan. Bukan secara kebetulan Allah menciptakan manusia. Allah bukan lagi karena saya nggak mau ciptakan manusia deh. Enggak ya. Bukan karena Allah kurang kerjaan, jadi ya udah cari kerjaan. Saya akan menjelaskan ini lebih lanjut bagi kita semua, biar kita paham kenapa kita perlu melakukan kehendak Tuhan. Lanjut. Oke. Saat manusia menuruti kehendak Tuhan, maka hubungan antara manusia dengan Allah akan erat, akan kokoh, atau dekat dengan Tuhan. Kalau kita bilang kita mau punya hubungan dengan Tuhan, satu caranya, lakukan kehendak Tuhan. Kamu pasti akrab dengan Tuhan. Sama-sama kita baca. Satu orang saja yang baca. Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi labuhan Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara orang. Oke. Dari ayat ini, Kejadian pasal 3 ayat 8, kita bisa lihat ternyata ada hubungan yang awalnya sangat intim dengan Tuhan. Tema dari firman ini adalah dari pasal ini sebenarnya adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Tapi sebenarnya pada saat manusia sebelum jatuh dalam dosa, itu ada hubungan yang intim, yang sangat akrab, yang kokoh. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa sekalipun, dibilang apa di sini? Ketika Tuhan sedang berjalan, manusia mengenali langkah kakinya. Itu hubungan yang seakrab apa sih? Manusia pada waktu dia melakukan dosa, dia bersembunyi dari Tuhan. Padahal Tuhan tahu dari mana sebenarnya, tapi masih bersembunyi. Itulah kecenderungan manusia ketika dia melakukan dosa, bersembunyi. Halo, ketika buat dosa, jangan takut datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan, Dia Allah yang pengampun kok. Ketika Tuhan datang dan menghampiri mereka, sebegitu sayangnya Tuhan sama manusia. Ketika kamu jatuh, Tuhan yang datang. Padahal manusia yang
segala isinya. Namun satu yang saya mau bilang seperti ini, hari-hari ini apa yang kita lihat? Kebanyakan dunia, bahkan dunia lebih menguasai manusia. Hal-hal kecil seperti ini. Uang. Uang itu kan diciptakan sama manusia. Dan ujung-ujungnya tuh Allah yang kasih manusia hikmah untuk menciptakan uang. Tapi uang itu kok menguasai manusia? Artinya apa? Kita sedang tidak memenuhi tujuan Allah yang semula. Kita yang harus berkuasa atas uang. Kami kalau di kampung, kadang orang-orang tua itu tidak ke gereja. Kenapa? Aduh, sapi saya belum dikasih makan. Kok sapi lebih berkuasa dari manusia? Gitu. Kita sebenarnya sedang menyimpang dari firman ini. Manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang tidak serius sama Tuhan tidak akan peka dengan kehendak Tuhan. Amen. Kalau kamu mau tahu kehendak Tuhan, kamu perlu serius, tidak main-main. Jangan satu hari, oh pas saya lagi mood, lagi dikasih berkat, saya mau kerjakan kehendak Tuhan. Di saat saya punya masalah, yang anak-anak muda pacarnya putusin, yang ketika saya lagi bercerai sama suami saya, masihkah kita mau kerjakan kehendak Tuhan? Jawaban Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa dalam gereja dan saudara-saudara bilang iya atau ngangguk bilang iya. Tapi sebenarnya jawaban saudara-saudara sekalian akan diukur pada saat kita sedang di luar. Lanjut. Pada saat kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita mau mengerjakan kehendak Tuhan, yang pertama kita harus meninggalkan keinginan kita. Kalau kita mau mengerjakan kehendak Tuhan, kita harus meninggalkan keinginan kita. Kenapa saya bilang begini? Karena keinginan kita sebenarnya adalah pemisahan kita dengan kehendak Allah, penghalang bagi kita untuk mengerjakan kehendak Allah. Manusia punya banyak keinginan tidak? Punya banyak lagi. Sudah punya banyak lagi. Awalnya di jalan kaki, dia bilang, Tuhan, saya pengen motor Tuhan. Sepeda dulu lah ya. Tuhan, saya pengen sepeda. Dikasih sepeda, Tuhan, saya pengen punya motor. Motor mobil pesawat. Ya ampun. Kenapa kehendak kita yang seringkali kita lakukan bukan kehendak Tuhan? Kemarin Kak Diva khotbah tentang doa. Seringkali kalau kita berdoa, kita bilang, Tuhan, saya minta ini, saya minta itu, saya minta itu. Pernahkah kita mendoakan, Tuhan, saya mau kerjakan kehendak-Mu? Pernahkah kita berdoa seperti itu? Oke. Sejauh ini kita sadar ya bahwa kehendak Tuhan itu penting, amin? Oke, kalau kehendak Tuhan penting, maka yang pertama kita harus menemukan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita perlu memahami kehendak Tuhan, mengerjakan dan mengakhirinya dengan baik. Keempat hal ini akan saya jabarkan dengan penjelasan saya sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini diciptakan dengan adanya tujuan masing-masing. Tidak asal-asalan diciptakan. Yang pertama, ini contoh-contoh yang saya ambil. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada peralatan-peralatan elektronik yang manusia ciptakan. Itu tentu tidak dengan cuma-cuma. Ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ditetapkan oleh pencipta untuk dikerjakan. Misalkan tadi pagi saya bilang main ya. Main ini penciptanya buat untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai pengeras suara.
budi yang sangat budi. Dia nggak tahu baik ini apa, dia nggak tahu. Saya kasih ke dia, tapi karena Titus ini dia tidak paham dengan tujuan baik ini diciptakan. Ini barcode buat apa coba? Dia ketika ada orang yang biasanya menimbang besi data, mungkin dia barang bekas lah ya, mungkin diambil dibuang. Padahal dia nggak tahu ini fungsinya apa. Gitu. Sama juga saudara-saudara, pada saat kita tidak mengetahui tujuan Tuhan bagi kita, kita tidak akan mampu melakukan kehendak Tuhan. Ingat satu hal seperti ini bahwa kalau binatang, kalau tumbuh-tumbuhan, kalau benda-benda yang ada di sekitar kita saja diciptakan dengan adanya suatu tujuan, apakah manusia diciptakan dengan tidak ada tujuan? Lanjut. Oke. Apa tujuan manusia diciptakan? Kita ini berharga, amin. Kita ini berharga, amin. Saya mau pastikan kalau ternyata saya nggak sendiri di gereja, ternyata ada orang. Oke, lanjut. Efesus pasal 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata buatan yang saya beri tanda merah ini sebenarnya dalam bahasa Yunani itu artinya poema. Poema itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya puisi. Nah, karena kita ini buatan Allah, artinya karena kita ini adalah puisi Allah, tentulah kita diciptakan dengan suatu tujuan. Puisi itu ketika orang buat, tidak pada saat dia sedang di tempat yang ramai, tidak saat dia di pasar yang dimana banyak kerumunan orang, tidak pada saat dia sedang berpesta, musiknya lagi kencang-kencangnya dia nulis puisi. Mungkin dia bisa menciptakan puisi, tapi puisinya nggak akan indah. Suatu puisi akan diciptakan dengan indah pada saat orang yang menciptakan puisi itu perlu menyiapkan hal-hal khusus, perlu mencari tempat-tempat yang buat dia nyaman, bisa membuat dia punya inspirasi untuk menulis. Kita ini puisinya Allah, artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menyediakan waktu khusus, Tuhan menyediakan pemikiran khusus untuk menciptakan kita. Oh, KMP itu cocoknya kulitnya putih. Oh, KMP itu cocoknya pendek mungkin. Itu Tuhan sudah pikirkan, tidak asal-asalan ya. Tidak asal-asalan. Jadi kamu jangan bilang, orang Korea karena dia putih-putih berarti Tuhan benar-benar kasih waktu terbaik untuk menciptakan mereka. Enggak. Justru orang alor lah mungkin Tuhan menyediakan waktu khusus untuk menciptakan mereka. Kita semua berharga. Kita adalah puisi Allah. Lanjut. Oke, jadi sudah dijelaskan. Lanjut. Saudara-saudara, dari gambar ini, gambar ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa perencanaan kita dengan perencanaan Tuhan itu sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Dalam Alkitab dikatakan bahwa jauhnya perencanaan kita sama perencanaan Tuhan itu bagaikan dari langit, dari bumi ke langit. Sejauh itu manusia seringkali merencanakan hal yang dia maunya yang mudah, dia nggak mau susah. Dia senang merencanakan sesuatu yang sesuai kehendaknya, tanpa dia berpikir apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tapi kalau kita lihat
di sini kehendak Tuhan itu sebenarnya bukan seperti yang manusia kehendaki. Lihat, di situ awalnya dia harus turun, dia menemui batu, dia harus naik lagi, dia harus melewati jembatan, ada laut yang harus diseberangi. Itulah kehendak Tuhan. Seringkali kita tidak memahami kehendak Tuhan, maka kecenderungan manusia itu dia akan melakukan kehendak diri sendiri. Dia akan berusaha, oh, saya bangun ini, saya buat ini, saya buat ini. Dia merencanakan hal-hal yang dia sukai sendiri. Sekarang mana yang mau kita pilih? Rencana Tuhan atau rencana diri sendiri? Apakah rencana yang kita buat, apakah rencana yang manusia buat itu berdosa? Sebenarnya bahwa tidak salah, tidak dosa kita buat rencana. Tapi rencana kita harusnya disesuaikan dengan rencana Tuhan. Di kitab Yohanes itu dibilang, kamu boleh minta apa saja dalam namaku, maka aku akan mengabulkan. Saya awal-awal baca ayat ini saya wah, saya mau kaya dong. Wah, saya pengen, apa minta pesawat bisa, gitu. Saya awal-awal karena tangkap lurusnya begitu. Tapi ternyata kalau orang-orang yang sudah kenal Tuhan, dia akan minta sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan kabulkan. Misalkan begini, Pak Martin bilang, Pak Martin kita tahu bahwa dia adalah pemimpin komsel. Dia orang yang saya bilang semangatnya itu luar biasa, menggarap untuk memenangkan jiwa-jiwa. Misalkan Tuhan, saya nggak punya motor, itu saya percaya Tuhan akan jawab. Karena apa? Yang sedang Pak Martin kerjakan itu bukan buat dirinya sendiri, bukan untuk pamer, bukan untuk cari kekayaan, bukan untuk cari nama supaya setiap hari Minggu Bapak Pendeta puji-puji dia. Enggak. Tapi dia sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Lanjut, Apris. Pertanyaan berikut. Banyak pertanyaan hari ini ya. Pasti banyak orang bilang, kita gak kuliah juga kayak kuliah. Sudah banyak masalah di rumah, tambah lagi masalah. Makanya kasih tahu Bapak Pendeta bilang, jangan suruh teror lagi lah yang khotbah. Banyak pertanyaan. Oke, bagaimana kita mengetahui tujuan Tuhan bagi kita? Lanjut. Untuk mengetahui tujuan Tuhan bagi kita, manusia harus yang pertama membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, bertanya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan, seperti yang tadi saya bilang, tidak bisa satu kali langsung kamu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Butuh proses, butuh waktu-waktu khusus untuk kamu membangun hubungan dengan Tuhan. Mengapa hubungan ini perlu dibangun? Karena kita tahu bahwa pada awalnya manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena itu ketika manusia ingin datang kepada Tuhan, dia perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Bangun hubungan itu berbicara dua arah, tidak bisa satu arah. Ketika saya ingin membangun hubungan dengan Bu Gita, saya tentu harus mengenal Bu Gita. Kenal sama tahu ini berbeda. Kalau saya tahu, saya berarti saya cuma tahu tentang kakak nyoba, saya hanya tahu, tapi saya nggak kenal. Saya lebih kenal Bu Gita ketimbang tahu Pak Nyoman. Beda ya. Kalau Pak Nyoman ya udah, saya cuma tahu namanya Pak Nyoman. Tapi kalau kenal, saya kenal Bu Gita. Oh, Bu Gita ini ternyata makannya sedikit, makanya badannya segitu doang. Oh, aku terbalik ya, makannya banyak, badannya yang gitu. Ketika kamu ingin mengenal Tuhan, kamu perlu datang, kamu perlu ambil langkah untuk berhubungan dengan Tuhan. Ketika kamu datang, tidak bisa dong, saya cuma berdiri lihat Bu Gita, lihat 24 jam mungkin lihat. Bisakah saya kenal Bu Gita?
Tidak bisa. Saya perlu bangun komunikasi dengan Bu Ita. Saya perlu tanya Bu Ita, kesukaannya apa sih? Bu Ita, apa yang paling Bu Ita benci? Dari situ saya akan tahu, oh ternyata Bu Ita maunya ini, maunya itu. Ya dia tidak mau begini. Ketika hubungan kami sudah akrab, saya tahu Bu Ita, rahasia Bu Ita apa sih? Tidak tiba-tiba Titus yang setiap hari tidak pernah ngomong sama Bu Ita datang, Bu Ita punya rahasia apa sih? Baru-baru Bu Ita kasih tahu, ditampar mulanya si Titus. Tidak ya, perlu bangun hubungan. Untuk kamu tahu kehendak Tuhan, kamu perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Kamu perlu menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Dia, punya waktu khusus untuk baca Alkitab, untuk renungkan firman Tuhan. Karena di situlah jawaban kehendak Tuhan sebenarnya. Yang kedua, bertanya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Jangan kita hanya bilang begini, oh berarti memang ada kehendak Tuhan kan? Kita hanya bertanya, tapi jawabannya sudah saya bilang di firman Tuhan. Artinya apa? Kamu harus baca firman Tuhan, baru bisa tahu kehendak Tuhan itu apa. Kalau baca firman Tuhan 1 tahun 1 kali, aduh, susah ini. Bagaimana tahu? Kalau setiap hari Minggu baru kebas ini Alkitab, kalau memang suka ngomong minta ampun. Bahasa bukan bilang kamu sudah boleh. Aduh, itu akan susah bagi kamu tahu apa kehendak Tuhan. Ini baru tahu aja prosesnya begini. Kamu harus datang, kamu harus mau menyediakan waktu belajar. Oke, setelah saya punya hubungan dengan Tuhan, barulah saya tanya Tuhan, apa kehendakmu? Tuhan akan jawab melalui firman-Nya. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan barang yang kudus kepada anjing, atau Tuhan tidak akan melemparkan mutiara kepada babi. Artinya begini, bahwa ucapan Tuhan Yesus ini jelas menunjukkan bahwa Ia tidak akan memberikan sesuatu yang bernilai tinggi atau berharga kepada mereka yang tidak layak menerimanya atau tidak berkerinduan mengerti firman untuk dilakukan. Kehendak Tuhan itu mahal harganya. Hanya orang-orang yang serius, tadi saya bilang, hanya orang-orang yang serius yang memperkarakan ini dengan Tuhan yang akan menemukan jawaban kehendak Tuhan atas kehidupannya. Barang yang kudus tidak untuk orang yang tidak benar-benar serius. Hanya orang yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran yang akan dipuaskan. Kamu hanya akan dipuaskan ketika kamu datang kepada Tuhan. Itulah kepuasan manusia sesungguhnya. Kalau kita di dunia ini, kecenderungan manusia itu tidak puas. Seperti tadi saya bilang, sudah punya A, pengen B, pengen C, tidak akan puas. Banyak orang kaya, sudah kaya padahal tidur di atas uang, tapi pengen kaya lagi. Itu berarti manusia tidak puas. Kita hanya puas ketika kita ada dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Lanjut. Efesus pasal 2 ayat 10. Dari sini kita bisa lihat apa tujuan Tuhan bagi kita. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Atau saya salah baca? Ataukah di situ ada pekerjaan iblis? Ataukah di situ ada pekerjaan yang jahat? Benar ya, pekerjaan baik. Setiap kita dirancang Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik ini dipersiapkan Allah sebelumnya. Seperti tadi saya bilang,
Ketika pencipta mic menciptakan mic, dia sudah tahu bahwa tujuan mic nanti buat ini, buat ini, buat ini. Artinya apa? Dia sudah tahu tujuannya. Begitu juga dengan kita. Rancangan itu sudah ada. Bagian kita masuk dalam rancangan itu, kerjakan dan selesaikan. Lanjut. Setelah kita mengetahui apa tujuan Tuhan bagi kita adalah, kita harus mengerjakannya. Saudara-saudara sekalian, tidak cukup kalau kita hanya sebatas tahu, tidak cukup sekedar kita memahami, kita harus mengerjakan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36. Satu orang membacakannya bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Oke. Dari ayat ini dikatakan bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada masanya. Dan keputusan Daud itu tepat. Sekarang adalah zaman kita, saudara-saudara. Sekarang zaman kita. Maukah kita melakukan kehendak Tuhan? Maukah kita memberikan diri kita? Dan kita juga harus rela melepaskan keinginan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaan ini kiranya menjadi pengganggu bagi kita. Manusia itu harus diganggu sebenarnya baru paham. Kalau nyaman ya tidak bisa. Mari ganggu pikiran kita dengan ini. Mari taruh penjelasan dalam pikiran kita. Kira-kira kenapa tujuan Tuhan itu harus kita lakukan? Lanjut. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Ayat 22. Satu orang bacakan. Disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Oke, ayat ini sebenarnya sama dengan ayat yang pertama bahwa Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan dan dia juga melakukan kehendak Tuhan. Mari kita mau menjadi generasi penerus Daud. Kita mau menjadi generasi penerus dari orang-orang yang dulunya melakukan kehendak Tuhan di zaman kita sekarang. Apapun resiko, apapun tantangan, mari kita mengerjakan kehendak Tuhan. Lanjut. Untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita, tentu manusia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Untuk alasan inilah manusia kemudian diberikan yang namanya kekuatan atau dinamis atau kekuatan ilahi daripada Tuhan. Jadi Tuhan ini sebenarnya kerjanya double-double sebenarnya kerja Tuhan. Dia sudah buat rancangan bagi manusia, dia sudah menciptakan manusia, dia mau supaya kita hidup di dalamnya, tapi dia juga sudah memperlengkapi manusia dengan kekuatan. Begitu besarnya Tuhan begitu besarnya kasih Tuhan, dan dia ingin kita kerjakan keselamatannya. Dia rindu. Tuhan tidak paksa kamu mengerjakan kehendaknya. Sebenarnya itu harusnya menjadi respon kita sebagai ucapan terima kasih kita. Kita ingin membahagiakan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak bahagia ya, Tuhan bahagia. Tapi kalau kita bisa membahagiakan Tuhan dengan melakukan kehendaknya, itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah sebuah anugerah. Jadi ada kekuatan ilahi yang diberikan Allah untuk memampukan manusia dalam mengerjakan tujuan Tuhan. Tidak alasan bagi kita ya, sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Semua sudah Dia kasih, semua sudah Dia sediakan. Bagian kita putuskan, bagian kita kerjakan, bagian kita adalah menyelesaikan kehendak Tuhan. Lanjut. Sekarang manakah yang ingin kita kejar? Kehendak orang terhadap kita, atau kehendak pribadi kita, atau kehendak si
Tuhan. Tiga kehendak yang selain kehendak Tuhan adalah penghalang kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi saya menyarankan baiklah kita mengerjakan kehendak Tuhan. Hari-hari ini saudara, banyak orang yang lebih banyak mengerjakan kehendaknya ketimbang mengerjakan kehendak Tuhan. Ini sebenarnya sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Mereka lebih memilih mengerjakan kehendak mereka. Lanjut bagian yang berikut. Seperti apa Yesus dalam melakukan kehendak Bapa? Yesus ketika di bumi dia melakukan kehendak Bapa. Seperti apakah? Kita sama-sama belajar. Yohanes pasal 5 ayat 30. Ayat 30. Yang sudah menemukan langsung baca. Firman Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, langsung yang berikut. Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yang terakhir Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Ini adalah pelajaran bagi kita sebenarnya, bahwa Yesus ketika di bumi, Yesus yang adalah anak Allah, dia pun melakukan kehendak Tuhan. Kita manusia, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Seperti Yesus pernah hidup di bumi, harusnya seperti itulah kita hidup sekarang. Yesus mengasihi orang, Yesus mencintai orang, Yesus mengampuni orang. Mari kita mau melakukan hal yang sama di zamannya kita. Seperti Daud pernah hidup, seperti Abraham pernah hidup, seperti Ayub pernah hidup. Kita ambil pelajarannya. Kita pun harus hidup seperti mereka pernah hidup di zaman kita yang sekarang. Penutup dari khotbah saya 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Sama-sama kita baca. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mau hidup kekal, caranya lakukan kehendak Allah. Di sini terlihat penting sekali melakukan kehendak Tuhan. Kamu mau selamat, lakukan kehendak Tuhan. Saya percaya kalau mau tanya semua orang, mau selamat tidak? Mau, semua orang mengatakan. Disuruh lakukan kehendak Bapa, banyak alasan. Tidak bisa selamat. Mau selamat, lakukan kehendak Bapa. Cari, temukan, kerjakan, dan sampai garis finish, selesaikan. Seperti Tuhan telah menyelesaikan pertandingan iman, mari kita juga menjadi pemenang-pemenang berikutnya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.